Oke. Apakah sudah bisa dimulai, Bapak? Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Apakah suara kami terdengar, Pak? Iya, Bapak, apakah kita sudah halo. Kedengeran suaranya? Iya, Bapak terdengar. Oh, oke, silakan dimulai. saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi Suaranya putus-putus kayaknya. narasumber pada Koneksi kegiatan. saya ya? Nah, Sepertinya jaringan rekan saya, Bapak, yang bermasalah. saya matikan. Ya, Oh, oke, oh Bapak, iya, sebentar. oke. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Saya udah mengucapkan terima terdengar. kasih banyak kepada Bapak Adi yang Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini dalam kegiatan observasi untuk memenuhi tugas akhir semester kami, Pak. Hilang lagi suaranya. Masih mute. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, terdengar. Oke, Bapak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber pada kegiatan observasi untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Oke, baik Bapak. Mungkin kita langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Perkenalan dulu nih.
Mana ini? Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Laila Arfani. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi akuntansi sektor publik di Universitas Negeri Jakarta, Pak. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan general atau pertanyaan yang umum, yaitu bagaimana peranan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan sebagai bendahara umum negara dalam mendukung pengelolaan keuangan negara, Pak. Eh, oke. Ini sebelum teman-teman mulai ini ya, boleh di apa sampaikan dulu latar belakangnya, kenapa interview. Mungkin tadi udah sampaikan saya nggak dengar atau belum disampaikan, nanti tolong ceritakan pada interview ini nanti outputnya menjadi apa, menjadi karya tulis kah atau hanya tugas dari eh, mata kuliah ini untuk di resume misalnya atau menjadi apa gitu. Dan kemarin sebelum interview yang dipelajari apa gitu. Apakah ada kaitan dengan ini atau ini sesuatu yang baru untuk kalian? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oke, baik Bapak. Karena kami kan ada mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Nah, kebetulan kami sedang Mm-mm. belajar tentang kas, kemudian persediaan, kemudian belanja, kemudian pendapatan yang terjadi dalam pemerintahan pusat, Pak. Kemudian dosen kami memberikan tugas melakukan observasi ke Kementerian Pusat untuk tugas akhir semester kami. Nah, kemudian kami memilih Direktorat Jenderal Pembendaharaan karena kami tertarik dengan topik pengelolaan keuangan kas negara, Pak. Nah, nanti hasil observasi tersebut akan menjadi bentuk makalah dan juga artikel. Kemudian nanti kita juga bikin PowerPoint untuk dipresentasikan kepada dosen dan juga teman-teman yang lain, Pak. Jadi nanti outputnya jadi makalah. Iya, betul, Bapak. Laporan makalah. Oke. Oke, berarti pertanyaan pertama kemarin sudah disampaikan sih, saya sambil buka ya. Pertanyaan, bentar. Pertanyaan sesuai dengan yang ditulis kemarin kan ya. Iya, Bapak, sesuai dengan draft yang kami kirim. Ini apa? Bagaimana peran Ditjen Pertanian sebagai bendahara umum negara dalam pengelolaan keuangan negara? Kita, teman-teman kalau mau pelajari terkait pengelolaan keuangan negara, sebenarnya ada regulasi yang mungkin bisa dibaca dulu supaya nanti gambaran yang lebih menyeluruh. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi kalau pertanyaan pertama, bagaimana peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bendahara umum negara dalam mendukung pengelolaan keuangan negara? Jadi DJPB atau Direktur Jenderal Perbendaharaan itu bukan BUN nama, tapi kuasa BUN pusat. Nah, siapa BUN-nya? BUN-nya itu adalah Menteri Keuangan. Nah, itu definisi-definisi itu tertulis eh, langsung di undang-undang. Undang-undang 1 misalnya yang
diberikan wewenang sebagai bendahara umum negara itu ya Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan baru ngangkat kuasa bendahara umum negara. DJPB atau Direktur Jenderal Perbendaharaan, pejabatnya itu diangkat sebagai kuasa bendahara umum negara. Tugasnya apa? Ya, tugasnya melaksanakan sebagian dari wewenang Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Nah, apa saja tugas-tugas kebendaraan itu? Tugas kebendaraan itu meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang ada di dalam pengelolaannya. Jadi itu definisi tugas kebendaraan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaraan sebagai kuasa pusat. Itu ininya, role-nya atau perannya Direktorat Jenderal Perbendaraan. Jadi konsepsinya DJPB itu atau Direktur Jenderal Perbendaraan itu bukan bendahara umum negara, tapi kuasa bendahara umum negara. Bendahara umum negaranya siapa? Bendahara umum negaranya itu adalah Menteri Keuangan. Nah, DJPB ngapain? Ini tanya perannya kan. DJPB ya melaksanakan sebagian tugas Menteri Keuangan yang terkait dengan kebendaraan. Tugas kebendaraannya apa? Tugas kebendaraannya tadi meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang ada dalam pengelolaannya. Ini DJPB mengelola uang kas negara maupun surat berharga yang ada di dalam pengelolaannya. Itu bisa dicek di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi jawabannya kalau misalnya nanti mau tulis ulang, rujuk aja itu di Undang-Undang 1. Itu ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut. Kira-kira menurut Bapak, mengapa manajemen kas ini tuh menjadi salah satu fungsi yang penting dalam pelaksanaan APBN, Pak? Oke. Kalian sudah pernah lihat postur APBN? Sudah belajar belum? Postur APBN. Masih mid, Laila. Postur APBN sepertinya belum, Pak. Isinya APBN apa gitu udah pernah lihat? Kalau APBN-nya tahu anggaran pembelanjaan negara, Pak. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, posturnya gitu sudah pernah lihat. Oh, seperti apa sih gitu. Ini kan akuntansi ya. Kita kuliah akuntansi, sektor publik. Atau ya di media massa di mana-mana gitu pernah lihat. Atau yang lain selain Laila juga boleh. APBN itu isinya apa sih gitu. Mungkin ini ya Pak, kayak rincian misalnya belanja negara itu apa aja, kemudian pendapatan negara itu apa aja, kemudian apakah ada defisit ataupun surplus dari pendapatan dan belanja tersebut. Ya, ini harusnya ini dilihat sekali-sekali mahasiswa. Jadi mahasiswa harus punya kepedulian lah melihat, apalagi yang terkait nih bidang studinya.
cek APBN. Kan rame itu orang hari ini demo misalnya minta apa menuntut harga BBM turun, menuntut supaya apa MBG yang menjadi. Tapi kalau teman-teman nggak melihat minimal mempelajari apa itu APBN, gimana nanti mau menyuarakan ininya masyarakat. Jadi APBN itu isinya adalah rencana pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam 1 tahun. Di dalamnya di postur APBN itu ada namanya pendapatan. Pendapatan isinya apa? Ada pendapatan dari pajak, pendapatan dari bea cukai, pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak, PNCP. Kemudian ada pendapatan dari hibah, itu di sisi pendapatan. Kemudian ada juga sisi belanjanya, rencana belanja. Jadi APBN itu sebenarnya adalah proyeksi, gitu ya. Proyeksi dari pendapatan, kemudian ada belanja, kemudian ada pembiayaan dalam 1 tahun. Dia ditetapkan di sebelum tahun anggaran dimulai. Misalnya APBN 2027 itu ditetapkan di tahun 2026. APBN 2026 ini yang kita jalankan sekarang itu ditetapkan di 2025. Nah, kalau ditetapkannya sebelum tahun anggaran itu berjalan, maka angka-angka yang ada di APBN itu sebenarnya kenapa? Angka perkiraan, ya kan? Ditulis nih pendapatannya 2.000 triliun misalnya. Kemudian ditulis belanjanya 3.000 triliun. Ada defisit. Defisit itu apa? Defisit adalah pendapatan dikurangi belanja. Gampang. Itu defisit. Tapi pendapatan 2.000, belanja 3.000, berarti defisit berapa? Defisitnya 1.000. Nah, dari defisit 1.000, nanti pemenuhannya gimana? Pemenuhannya di APBN itu namanya ada below the line. Di atas above the line-nya itu pendapatan dan belanja. Kemudian below the line-nya ada pembiayaan. Pembiayaannya sebesar apa? Ya sebesar defisit tadi. Kalau misalnya defisitnya adalah 1.000, maka pembiayaannya 1.000. Sehingga klop defisit 1.000, pembiayaan 1.000, akhirnya 0 tanya. Nah, karena kita tahu bahwa APBN itu masih rencana, maka apa yang berpotensi terjadi? Kan ada belajar arus kas misalnya. Karena dia masih rencana, mungkin nggak. Maaf Pak, bisa diulang? APBN tadi itu kan rencana, ya, perencanaan. Kemudian ada rencana pendapatan, rencana belanja. Misalnya tadi saya pakai angka arbitrary, katakanlah contoh ini ya, pendapatan 2.000, belanjanya 3.000. Kan ada defisit 1.000, ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang APBN itu masih rencana, tentu datangnya atau diterimanya pendapatan itu kan tidak bisa dipastikan. Tidak pasti. Penerimaan pajak hari ini kita belum tahu sampai tutup buku. Pendapatan bulan depan kita juga tidak tahu akan berapa secara pasti ya. Kalau proyeksi kita punya, tapi pasti kita belum punya angkanya. Dia bisa masuk di sepanjang tahun. Demikian juga belanja. Jadi belanja juga sifatnya itu adalah rencana. Eksekusinya kapan? Eksekusinya nanti tersebar di seluruh satuan kerja, kementerian, lembaga di seluruh Indonesia. Jumlahnya puluhan ribu.
maka kita tidak bisa memastikan kapan itu uang keluar kan. Yang bisa kita buat hanya proyeksinya. Nah, dari kondisi itu, proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, kira-kira apakah bisa terjadi mismatch di cash flow-nya, di arus kasnya. Menurut teman-teman gimana? Kira-kira kalau kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa nggak terjadi mismatch di cash flow-nya? Artinya, ya bisa jadi ada kebutuhan belanja yang tidak bisa kita bayar karena pendapatannya belum masuk. Bisa, Pak. Bisa. Nah, itulah mengapa pengelolaan kas atau manajemen kas menjadi fungsi yang penting dalam pelaksanaan APBN. Karena apa? Karena tadi APBN itu kan rencana, rencana pendapatan, rencana belanja, rencana pembiayaan. Nah, manajemen kas itu yang mentransformasi dari APBN itu menjadi proyeksi cash flow-nya, menjadi pengelolaan arus kasnya. Jadi manajemen kas, pemerintah itu selalu mempunyai dana yang cukup, kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dan apabila ada kelebihan atau ada kas yang nganggur, itu dapat dioptimalkan, tidak menganggur. Itulah kenapa manajemen kas itu penting. Ya. Terus lanjut di pertanyaan ketiga. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utamanya? Nah, tujuannya itu tadi, kenapa kita melakukan pengolahan kas? Ya, pertama, supaya pemerintah bisa membiayai kegiatannya, membiayai operasionalnya secara efisien. Jadi menjamin bahwa pemerintah selalu bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, tepat jumlah dengan efisien dan resikonya juga bisa dikelola. Kemudian apalagi ya, kita dalam melakukan pengelolaan kas itu tadi nggak boleh juga kasnya kurang, tapi nggak boleh juga kasnya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak diapain? Ya dioptimalkan, diinvestasikan, ditempatkan supaya mendapat imbal hasil, menjadi penerimaan negara lagi. Itu ya. Kemudian pertanyaan keempatnya, silakan nanti kalau ada yang mau diperjelas ya, supaya lebih efektif, lebih cepat. Tanyanya banyak soalnya. Yang keempat, prinsipnya apa ya? Prinsipnya pengelolaan kas itu dilakukan secara profesional, hati-hati atau prudent, kemudian tentu harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Itu prinsip-prinsip dasar dalam melakukan pengelolaan kas. Silakan. Oke, Bapak. Sebenarnya udah cukup jelas banget ya Bapak apa yang Bapak jelaskan tadi. Kita untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pelaksanaan fungsi bendahara umum negara. Untuk pertanyaan nomor 5, dalam menjalankan fungsi bendahara umum negara, bagaimana pembagian tugas dan juga tanggung jawab antara DJPB pusat dengan satuan kerja di daerah? Nah, jadi DJPB atau kuasa pun tadi kan mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, tentu kita tidak bisa hanya ya, tentu dibentuklah struktur untuk melaksanakan tugas kebendaraan yang diamanahkan oleh Menteri Keuangan tadi. Dibentuk struktur namanya Direktorat Jenderal Perbendaraan. Yang di pusat itu wewenang kuasa pun pusat langsung di
Dirjen Perbendaraan, bosnya ini. Dia ngapain? Dia bertanggung jawab misalnya untuk melakukan lihat di undang-undangnya ya. Tugasnya ya mengelola, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian melakukan pembukuan atau membuat pembukuan dan pelaporan pelaksanaan APBN. Itu tugas-tugasnya di level pusat. Kalau di kami misalnya di pengelolaan kas, tugasnya apa? Ya, membuat perencanaan kas, membuat melakukan pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas, kemudian mengelola atau membuat kebijakan terkait pengeluaran atau pembayaran atas beban negara, kemudian melakukan pengelolaan sistem penerimaan negara, itu ada di level pusat. Nah, kalau di daerah ngapain? Di daerah itu namanya kuasa pun di daerah itu ada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Itu adalah instansinya DJPB yang ada di daerah. Dia ngapain? Dia yang melaksanakan tugas kebendaraan di wilayahnya masing-masing. Dia melakukan pembayaran, pencairan dana, kemudian dia melakukan rekonsiliasi untuk mengkonsolidasi pembukuan dari satuan kerja, pelaporan keuangan, mengawasi pertanggungjawabannya bendahara di satuan kerja, kemudian apalagi. Kalau definisi tugasnya nanti bisa di undang-undang. Di tugas pokoknya Kementerian Keuangan itu lebih detail nanti ya kalau untuk bahan membuat makalah atau membuat resume bisa dirujuk itu dari regulasi-regulasi yang ada di tugas, kemudian tugas fungsinya kantor pelayanan perbendaharaan negara itu apa, nanti lebih detail. Kalau secara umumnya ya tadi melakukan menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, investasi pemerintah, dan akuntansi dan pelaporan itu ada di pusat. Kalau di daerah ya tadi melaksanakan pencairan dana, pembinaan bendahara satuan kerja di wilayahnya, hal seperti itulah. Ya pokoknya dia yang di daerah itu menjalankan tugas-tugas kendaraan tapi di lingkup wilayahnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut kepada teman rekan saya berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Ayla. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bapak. Nama saya Rahma Cika Amani. Izin untuk melanjutkan ke pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana proses pemantauan posisi kas negara dilakukan dari tingkat satuan kerja hingga tingkat nasional. Ini pemantauan posisi kas negara. Jadi perlu dipahami dulu bahwa kita punya namanya treasury single account. Artinya kas negara itu sudah terkonsolidasi ke rekening TSA, treasury single account. Jadi kita bisa tahu secara real time berapa posisi kas negara, berapa keluar, berapa masuk, itu kita bisa tahu. Caranya gimana? Nah, kita bagi jadi dua sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pertama, penerimaan dulu. Penerimaan
dari mana sumbernya? Dari pajak, dari bea cukai, dari PNBP, kemudian dari hibah. Nah, caranya gimana uang itu masuk ke kas negara? Uang masuk ke kas negara melalui sistem. Ada sistem namanya MPN, Modul Penerimaan Negara. Sistem itulah yang menjadi backbone ketika kita mengadministrasikan penerimaan negara. Misalnya teman-teman nih, buka Tokopedia, atau yang Orange Shopee misalnya, atau di kanal-kanal yang lain, di e-banking, di Livin, di Brimo, di bank-bank digital misalnya, itu kan bisa bayar pajak, bisa bayar PNBP misalnya, semua bisa. Nah, gimana sebenarnya alirannya? Nah, sebenarnya sistem-sistem dari marketplace yang kayak Shopee, Tokopedia, kemudian bank, itu terkoneksi dengan sistem kita. Dia terhubung secara langsung dengan sistem kita, sehingga setiap pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar, baik yang pajak, PNBP, hibah, itu supaya diakui sebagai penerimaan negara, dia kan harus mendapatkan satu kode dari sistem kita. Ketika dia bayar seperti itu, maka uangnya akan langsung masuk ke rekening kas negara, ke rekeningnya negara. Jadi ini sekaligus memberikan ini sedikit pemahaman. Misalnya ketika ada orang bilang, nggak mau bayar pajak, nanti uangnya dibawa lari orang pajak gitu ya. Nah, kalau misalnya orang itu membayar pajak lewat saluran kanal penerimaan negara, baik tadi yang marketplace, kemudian yang dari bank-bank gitu, Livin, Brimo kayak gitu, itu nggak bisa diambil sama orang pajak. Dia langsung masuk ke kas negara, masuk ke bank sentral yang nggak bisa diutik-utik oleh siapapun. Nah, bisa diambil orang, dikorup, dicolong, itu kalau nggak masuk ke kas negara. Nah, sebelum masuk kas negara diambil dulu, kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau orang bayar melalui saluran resmi, lewat kanal penerimaan negara, itu masuknya langsung ke rekening kas negara di Bank Indonesia. Langsung nggak ada yang bisa ngambil. Kami yang mengelola pun nggak bisa ngambil. Nah, dia udah diregister, direstrik, dibatasi bahwa tidak ada yang boleh ngambil ini kecuali yang terdaftar. Nah, itu sudah diatur lah sedemikian rupa sistemnya, sehingga uang udah masuk ke negara ya sudah, nggak bisa diapa-apain. Nanti dipakainya kapan? Dipakainya ketika untuk pengeluaran. Nah, itu tadi penerimaan. Kita mantau dari mana? Itu tadi. Karena sistem penerimaan negara itu semua sudah terhubung, sudah terkoneksi, maka kita bisa mantau saat ini berapa sih orang-orang seluruh Indonesia yang store ke kami, berapa terpantau sistem. Kemudian dari sisi pengeluaran negara itu keluarnya harus dari satu rekening. Jadi tagihan dari satuan kerja yang ada di daerah UNJ misalnya. Bahwa UNJ bukan UNJ, udah badan hukum sendiri. Kalau kantor Badan Pusat Statistik misalnya, atau satgas kantor pemerintah, dia mau nagih, tak pembayaran, dia mengajukan tagihan ke KPPN. KPPN itu kantor pelayanan perbendaharaan negara, unit vertikalnya di JBP tadi. Nah, dia mengajukan permintaan pembayaran, permintaan pembayaran, kemudian kita bayar itu melalui satu akun, satu rekening, namanya rekening kas umum negara. Jadi tagihan masuk ke sistem. Kita punya core sistem namanya Sakti dan SPAN. Nah, permintaan pembayaran dari situ, nanti kalau sudah masuk tagihannya, dibayar, ditransfernya dari rekening kas umum negara, masuk ke rekening di bank-bank operasional, baru dibayar ke penerima akhir. Nah,
karena sumbernya dari satu rekening, maka kita bisa pantau masuk berapa tadi dari penerimaan, kemudian keluar berapa, itu bisa terpantau. Nah, itulah caranya supaya kita bisa mengetahui posisi kas negara itu secara real time. Tuh. Jadi uangnya berapa sekarang itu bisa kita cek. Kita punya kayak semacam internet banking. Internet banking dengan Bank Indonesia. Nah, rekeningnya pemerintah yang namanya TSA tadi, Treasury Single Account, itu ada di Bank Indonesia. Tuh. Kemudian nomor 7. Saya lanjut ya. Nomor 7, Iya, kecuali Bapak. kalau teman-teman mau ini bertanya. Sejauh mana peran DJPP memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban. Nah, supaya kita tahu bahwa kita punya kas yang cukup, kita buat perencanaan kas. Kita sudah punya proyeksi cash flow yang detail harian, mingguan, bulanan, sampai akhir tahun. Nah, itu caranya gimana kita memastikan. Saya besok direncanakan pengeluaran 10. Nah, kita pastikan bahwa saldo kita di atas 10. 1 bulan kemudian kita punya rencana pengeluaran 100. Ya, kita pastikan bahwa dalam 1 bulan kita memang punya uang 100. Itu dilihat dari perencanaan kasnya pemerintah. Ya. Ya, silakan. Oke, Bapak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian pengelolaan dan perencanaan kas negara. Untuk pertanyaan nomor 8 itu, bagaimana DJPB menentukan kebutuhan keranjang? Itu tadi, kita punya perencanaan kas. Perencanaan kasnya itu detail, mulai dari harian. Kalau punya harian kan, mau tahu mingguannya tinggal diagregasi mingguan, diagregasi jadi bulanan. Jadi kalau kita punya perencanaan kas, mulai dari harian, mingguan, bulanan, ya sudah. Kan sudah ketahuan. Rencana pendapatannya berapa, rencana belanjanya berapa, selisihnya berapa, gimana nutupinya, kan tahu. Kalau kita punya perencanaan kas. Itu caranya. Caranya yang dengan membuat perencanaan kas yang levelnya mikro sampai harian. Nah, perencanaan kasnya gimana? Kita punya dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Top down gimana? Top down itu kita kumpulkan informasi rencana perencanaan kasnya dari unit-unit yang ada di pusat. Unit-unit Kemenq itu kan lengkap sebenarnya. Sisi pendapatan ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, terus Direktorat Jenderal Anggaran yang mengampu BNPB. Kemudian di sisi belanja kita kumpulkan informasi dari Direktorat Jenderal Anggaran atau dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, kemudian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kita sudah dapat info dari unit-unit Kemenq yang ada di pusat terkait dengan rencana pendapatan maupun rencana belanja. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan bottom up. Bottom up gimana? Bottom up itu kita peroleh informasinya dari kementerian lembaga, satuan kerjanya mereka, misalnya Kementerian Agama, kita peroleh dari sekolah-sekolah, dari satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan misalnya, kita peroleh informasi rencana mereka dalam 1 bulan ke depan, misalnya dalam 1 tahun rencananya seperti apa. Itu mereka punya kewajiban untuk menyampaikan rencananya ke kita. Itulah caranya kita menentukan kebutuhan kas dalam jangka pendek maupun panjang. Kemudian faktor-faktor apa yang paling menentukan, ya, yang mempengaruhi perubahan kebutuhan kas. Nah, perubahan kebutuhan kas kan pasti faktornya ya APBN tadi. Misalnya, kalau pendapatannya turun,
gimana dampaknya? Kalau misalnya harga minyak naik, kemudian kebutuhan belanja naik, gimana dampaknya? Itu yang mempengaruhi setiap pos di APBN, itu yang mempengaruhi perubahan kebutuhan kas. Kalau misalnya kinerja perusahaan itu profitnya turun, dampaknya ke APBN apa? Kira-kira penerimaan dari perusahaan-perusahaan turun. Apakah ada dampaknya ke APBN? Teman-teman belajar akuntansi. Maaf Bapak, boleh diulang pertanyaannya? Kalau misalnya uh, uh, penerimaan atau revenue dari perusahaan-perusahaan itu secara agregat nasional itu turun, kira-kira itu dampaknya ke APBN apa? Masih mute, Berarti Rahman. pendapatannya akan menurun. Apanya? Pendapatan negaranya akan menurun. Kenapa kok pendapatannya turun? Karena kan kalau misalnya perusahaan tambangnya dia memiliki revenue turun, berarti bayar pajak ke negaranya jadi lebih kecil, Bapak. Menurut pemahaman saya. Oh ya, ya betul. Jadi itu salah satu contoh, salah satu uh, faktor-faktor yang mempengaruhi uh, cash flow-nya pemerintah. Soalnya saya sudah direncanakan pendapatan pajak 2000 misalnya. Ternyata kemudian harga komoditas tambang turun drastis. Kira-kira terdampak enggak? Dan kemungkinan terdampak karena perusahaan-perusahaan tambang penerimaannya turun, otomatis kewajiban dia bayar pajak juga turun. Atau perekonomian lesu, kemudian perusahaannya pada rugi, nggak profit, pendapatannya turun. Ya, yang mau dipajaknya apa? Itu contoh faktor yang mempengaruhi kebutuhan kas. Sisi belanja juga sama. Misalnya sekarang harga minyak naik, gitu. Kan pemerintah mengeluarkan subsidi, mengeluarkan kompensasi untuk kebutuhan BBM, listrik juga. Pasti kebutuhannya akan meningkat. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan kebutuhan kasnya negara. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke penyusunan proyeksi arus kas negara dilakukan dan pihak mana saja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya kan ya. Ada top down, bottom up. Top down itu dari unit Kemenkyu yang ada di pusat, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak gitu. Kalau mau baca detailnya ada di PMK nomor 155 tahun 2023. Ya, ambil dari situ nanti. Siapa saja yang terlibat gitu. Ada semua. PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 tahun 2023. Nah, googling pasti ketemu. Ya. Nah, lanjut. Oke Bapak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Talita Salsabila. Saya ingin melanjutkan pertanyaan nomor 11, yaitu mungkin dalam praktiknya, apa penyebab yang paling sering menimbulkan perbedaan antara proyeksi dan realisasi arus kas negara itu sendiri? Itu tadi misalnya dari sisi pendapatan. Pendapatan itu sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan. Perusahaan dipengaruhi apa? Oleh kinerja perekonomian secara umum. Misalnya tiba-tiba harga komoditas CPO andalan Indonesia CPO naik tinggi, otomatis pendapatan
pendapatan yang negara yang terkait dengan komoditas itu akan naik. Padahal misalnya kita membuat asumsi harga CPO 4.000 misalnya, atau 2.000 misalnya. Kemudian tiba-tiba realisasinya harga di dunia itu naik terus gitu, 1.500. Nah, itu sudah pasti akan membuat proyeksi kita terdeviasi. Atau kalau sebaliknya ada referensinya turun, harga CPO turun, ya, akan merubah. Kemudian belanja. Kalau belanja ini macam-macam. Belanja ini pelaksana kegiatannya adalah satuan kerja di seluruh Indonesia. Dia bisa berubah oleh berbagai faktor alam misalnya. Orang bangun jalan, sudah direncanakan bulan ini selesai 100 km misalnya. Kalau 100 km selesai, dia tagihkan nominal sekian. Ternyata sering hujan, tiap hari hujan gitu. Pekerjaannya nggak selesai atau molor. Itu yang bisa dia tagih ke kas negara, pengeluaran kas negaranya akan turun, berkurang. Yang awalnya direncanakan 100 karena kondisi alam misalnya proyeknya nggak tidak selesai tepat waktu, molor, tagihannya molor, otomatis ada faktor-faktor seperti itulah yang bisa membuat deviasi atau perbedaan antara proyeksi dan realisasi. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana DJBB itu sendiri menjaga keseimbangan antara ketersediaan kas untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan upaya untuk menghindari terjadinya idle cash, Pak. Jadi kalau misalnya kas itu kurang, bahaya, nggak boleh. Karena pemerintah nanti nggak bisa bayar kewajiban. Tapi kalau berlebih, kurang bagus. Karena nggak efisien. Karena dana yang menganggur itu ada opportunity cost-nya. Kalau misalnya dipakai untuk aktivitas produktif, bangun jalan atau apa, mungkin bisa dinikmati masyarakat. Atau kalau ditempatkan itu di instrumen yang menghasilkan remunerasi atau imbal hasil yang bagus, dia tentu akan menambah kekayaan negara. Tapi kalau didiemin, dibiarin misalnya di rekening dengan imbal hasil yang rendah, itu dia tidak dapat apa-apa. Nah, makanya untuk menjaga keseimbangannya, kita set up target saldonya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang gimana? Kalau kurang kita cari pemenuhannya, penerbitan surat berharga, atau memanfaatkan kekayaan negara. Nah, kalau lebih gimana? Ya kita investasikan minimal sebelum dipakai untuk pengeluaran APBN, dia bisa diinvestkan, dibelikan surat berharga, tempatkan di perbankan, atau dibentuk-bentuk instrumen investasi jangka pendek pemerintah atau investasi jangka pendek yang bisa menghasilkan remunerasi atau imbal hasil yang lebih tinggi daripada uang itu idle di Bank Indonesia. Itu. Silakan. Bapak jelaskan ya terkait sistem informasi seperti SPAN dan Sakti atau peran dari SPAN dan Sakti itu sendiri. Mungkin langsung ke pertanyaan 14 aja ya Bapak. Informasi apa saja yang dapat dipantau melalui sistem tersebut seperti SPAN dan Sakti untuk membantu pengambilan keputusan terkait manajemen kas? Ya kan core system itu artinya lengkap, sistem inti dari perbendaharaan. Semua transaksi itu dilakukan melalui sistem itu, sehingga kita bisa mengekstrak informasi yang kita butuhkan dari sana. Di informasi terkait pembayaran yang dilakukan oleh negara yang membebani kas negara, itu semua datanya ada di sistem itu. Jadi kita tahu hari ini belanjanya berapa, hari ini penerimaannya berapa, itu dari sistem-sistem ini. Jadi kita bisa tahu penerimaan
pengeluaran. Kemudian dari sistem itu kita juga bisa tahu dalam 2 hari ke depan, dalam 5 hari ke depan, tagihan-tagihan yang akan masuk itu berapa. Karena ketika satuan kerja kementerian lembaga itu input tagihan, sebenarnya sudah bisa kita baca, oh kapan jatuh temponya, itu udah kelihatan. Jadi ya data-data rencana pengeluaran dalam jangka waktu yang pendek ya, sampai 5 hari itu kita bisa dapat dari sistem ini. Kemudian realisasi belanjanya berapa kita bisa juga lihat dari sistem ini. Kemudian pembukuannya menjadi laporan keuangannya menjadi seperti apa, itu juga datanya diambil dari sistem ini. Jadi itulah manfaatnya. Oke, baik Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan yang masih dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri untuk mendukung pengelolaan kas negara? Tantangannya, ya, jadi bisnis proses pengelolaan keuangan negara itu kan eh, kadang berubah, ya, banyak berubah. Ada kalanya kita dituntut apa? Misalnya ada kebutuhan yang mengakomodir transaksi yang tidak lazim. Contohnya apa ya? Nanti contoh. Misalnya gini, kita membayar tagihan kepada negara itu kan umumnya dalam rupiah. Ada beberapa tagihan dalam valuta asing. Nah, yang valuta asing, jumlah valuta asing di dunia itu kan banyak banget, ratusan sesuai jumlah negara. Kadang-kadang di sistem kita itu baru memfasilitasi mata uang tertentu, misalnya US dollar. Mata-mata uang yang lain yang tagihannya kadang ada tapi tidak umum, itu kan eh, kadang juga terjadi. Nah, kadang-kadang sistem itu belum mengakomodir hal seperti itu. Kita bayar dalam valuta yang selain yang biasa kita lakukan, bisa jadi sistemnya butuh penyesuaian. Kemudian kadang kita butuh report dengan format tertentu. Namanya sistem kan tidak bisa semudah kalau kita membuat manual dari Excel misalnya. Variasinya, data yang dibutuhkan, model penyajian. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan sistem. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah cukup jelas atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Talita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fairuz Kartika Zahra. Saya akan mulai bertanya bagian tantangan dan risiko pengelolaan kas negara. Hari saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi DJPB dalam mengelola kas negara? Sebelumnya, Talita udah nanya juga terkait tantangan, tapi tantangan tersebut lebih berfokus ke pemanfaatan teknologi informasi ya, Pak. Saya izin bertanya untuk pertanyaan ini secara generalnya. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi DJPB dalam mengelola kas negara. Itu tadi, kita misalnya eh, kami di pengelolaan kas tentu tantangan terbesarnya adalah gimana menjaga supaya pemerintah itu tetap selalu bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kemudian yang kedua tadi, goalnya adalah dengan cara yang efisien. Nah, kadang-kadang untuk melakukan itu ada tantangan, misalnya apa? Ketika kita sudah punya rencana belanja sebesar 100, kemudian punya rencana pendapatan 90, gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba ada perubahan di lingkungan kita, di sekitar kita yang membuat penerimaan itu tidak bisa kita peroleh dalam jumlah yang sudah kita rencanakan. Nah, gimana memenuhi kebutuhan kasnya? Itu jadi satu tantangan. Atau ketika ada kebutuhan
membiayai program yang prioritas atau untuk menangani bencana misalnya. Sebelumnya belum direncanakan, diperkirakan. Itu membuat pengeluaran negara meningkat misalnya. Gimana kita menyelesaikan kewajiban itu. Hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan kita dalam melakukan pengelolaan kas negara. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana DJPB mengantisipasi kondisi yang dapat mengganggu likuiditas kas negara, seperti penurunan penerimaan negara atau ketidakpastian ekonomi? Oke, ini izin saya rangkai langsung dengan yang selanjutnya, yang 18 ya, sama 19, satu itu cerita itu. Oke ya. Nah, bagaimana DJPB mengantisipasi kondisi yang dapat mengganggu likuiditas kas negara, seperti penurunan penerimaan negara atau ketidakpastian ekonomi. Kemudian ini masih bernafas atau masih mirip dengan pertanyaan selanjutnya terkait pengelolaan risiko ketika tidak sesuai apa yang dilakukan, kan sama. Nah, pertama kita punya perencanaan kas tadi. Kita punya perencanaan penerimaan kita dalam kurun waktu ke depan itu berapa, kebutuhan belanjanya berapa. Nah, Renkas sendiri itu sudah satu alat mitigasi risiko. Nah, perencanaan kas ya. Nah, yang kedua apa? Ya, kita punya bantalan likuiditas, punya cadangan likuiditas. Kalau misalnya ada deviasi sekian dari penerimaan, deviasi sekian dari belanja, apakah kita tetap bisa memenuhi kewajiban? Nah, itu kita sediakan namanya cash buffer atau cadangan likuiditas yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah ketika ada guncangan atau shock di sisi penerimaan, baik sisi penerimaan maupun belanja. Itu kita punya namanya cadangan likuiditas atau cash buffer. Selain punya perencanaan kas yang akurat, itu masih dilengkapi lagi dengan cadangan likuiditasnya atau cash buffer. Kemudian apakah ada pengalaman atau peristiwa yang menjadi pelajaran penting? Nah, tentu masih ingat teman-teman, adik-adik juga waktu COVID. Waktu COVID kita nggak kebayang waktu nyusun APBN tahun 2020, ya 2020, kita nggak kebayang tahun 2019 awal bahwa akan ada COVID. Nah, itu jadi salah satu pengalaman yang memberikan banyak pelajaran, terutama bagi kita dalam melakukan pengelolaan kas negara. Karena dampak dari COVID waktu itu adalah kebutuhan belanja negara meningkat luar biasa besar untuk penanganan pandemi. Sementara sisi penerimaannya terkoreksi cukup dalam. Karena aktivitas nggak ada, kita ngumpulin pajak dari mana? Nggak ada. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan waktu itu banyak. Dari sisi regulasi, ada undang-undang, ada perpu waktu itu yang menjadi landasan hukum bagi kita untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan keuangan negara. Misalnya waktu itu defisit terhadap PDB-nya bisa naik sampai 6%. Kemudian ada pengaturan sharing kita dengan Bank Indonesia. Itu pengalaman yang luar biasa di waktu COVID kemarin, di mana perubahan sangat signifikan terjadi di APBN kita. Jadi 3 pertanyaannya, 17, 18, 19. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kita ke transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan ke depan. Pertanyaannya, bagaimana DJPB menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas negara? Transparansi akuntabilitas di pemerintahan, di pengelolaan negara, ada aturan yang sangat lengkap. Jadi misalnya di pelaksanaan APBN
seluruh unit yang melaksanakan APBN itu menjadi entitas yang wajib menyusun laporan keuangan. Kalau dalam menyusun laporan keuangan berarti dia tunduk pada standar penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan ada. Kemudian dia juga diaudit oleh lembaga yang independen. Kalau pemerintah ya diaudit oleh BPK. Itu lembaga independen eksternal pemerintah yang selalu mengaudit kita. Jadi, untuk jaga transparansi, kalau lembaga publik ya pasti harus transparan. Semua aktivitasnya dilaporkan ke publik. Laporannya mana? Yang laporan yang paling komprehensif itu laporan keuangannya pemerintah. Diaudit oleh BPK, kemudian disampaikan kepada DPR. Nomor 20. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fairuz. Boleh Bapak saya lanjut. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Zahra. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Pak, gelombang terakhir. Akhirnya saya akan bertanya nih Pak, untuk pertanyaan ke-21 ya. Sejauh mana informasi mengenai posisi kas negara ini dapat diakses oleh publik? Tadi kan juga Bapak sudah menjelaskan ya kalau misalnya posisi kas negara ini ya harus dibagikan kepada publik kan. Nah, terus juga ada nggak sih Pak beberapa aspek tuh yang nggak boleh dibagikan ke publik? Nah, kalau misalnya ada, apa pertimbangan dan penyebabnya sebagian informasi itu nggak bisa dipublikasikan serta apa sih secara real time gitu? Jadi dari informasi publik itu ada klasifikasinya, gitu ya. Karena tidak semuanya juga bisa langsung disampaikan, karena pasti ada pros dan cons-nya. Posisi kas negara itu secara formal tentu dilaporkan ke DPR, kemudian diaudit oleh BPK secara reguler 6 bulan. Setelah tahun anggaran terakhir itu harus sudah rampung, cek semua oleh BPK, kemudian disampaikan kepada DPR. Nah, kenapa kadang tidak bisa real time? Ya. Nah, kalian bayangkan misalnya nih, pemerintah punya saldo, kemudian setiap pekan pemerintah itu membuat lelang surat berharga, menerbitkan surat berharga untuk menutup defisit sebagai pembiayaan tadi kan. Nah, kalau misalnya saldonya itu tiap hari diumumkan, kemudian kelihatan nih, oh saldonya biasanya 200, ternyata hari ini cuma 100. Calon investor pembeli surat berharga tahu, wah jelas nggak punya duit nih. Misalnya, kita minta imbal hasil yang mahal atas surat berharga yang diterbitkan pemerintah hari ini. Nah, kalau itu terjadi, yang rugi siapa? Yang rugi kan negara juga. Negara rugi, yang nanggung siapa? Yang nanggung kan seluruh warga negara, seluruh rakyatnya. Makanya ada item-item tertentu yang mempertimbangkan mudarat baik dan buruknya. Kadang ada info yang tidak serta-merta langsung dipublikasikan secara real time. Ada yang memang sifatnya masih manajerial, belum selesai perhitungannya sehingga tidak bisa dipublikasikan. Jadi ada publikasi nanti yang mengalami kerugian justru rakyat yang lebih banyak gitu ya. Tapi secara formal pemerintah pasti punya kewajiban untuk membuka itu ke publik. Itu tadi sarannya adalah sesuai undang-undang kita harus membuat laporan keuangan
kemudian itu diaudit oleh lembaga eksternal dan disampaikan kepada DPR sebagai representasi rakyat setiap tahun. Dan info itu juga nanti akan dipublikasi di website gitu, secara umum. Nah, kemudian pemerintah juga, kami di Kementerian Keuangan secara rutin setiap bulan menyelenggarakan konferensi pers APBN kita. Langsung Menteri Keuangan menyampaikan kinerja pelaksanaan APBN, realisasi penerimaan sudah berapa, belanjanya sudah berapa, kemudian itu dipakai untuk apa, faktor-faktor yang berpengaruh apa, itu disampaikan secara reguler setiap bulan ke publik. Ya, itulah serba-serbi bagaimana keterbukaan informasi itu dilakukan. Baik, Bapak. Berarti sudah ada aturan-aturan tertulis dan jelas ya, Pak. Oke. Saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kalau untuk inovasi ya, Pak, kan pasti setiap tahunnya kita selalu berkembang, apalagi di era-era digital seperti ini kan. Nah, inovasi apa sih yang menurut DJPB itu paling berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kas negara selama beberapa tahun terakhir? Misalnya 2 atau 3 tahun terakhir ini. Yang baru-baru misalnya ya digitalisasi, misalnya perluasan kanal penerimaan negara. Jadi dulu orang setor pajak itu ke teller bank, manual setor uang itu. Kemudian beberapa tahun belakangan ini seiring dengan kemajuan atau digitalisasi di berbagai aspek, ya kita ikut. Jadi sekarang orang setor penerimaan negara itu bisa kapanpun, dimanapun dia bisa store. Dari HP kita bisa store pajak, nggak harus ke bank. Nah, itu mungkin salah satu contoh inovasi yang merubah secara drastis bagaimana pengelolaan penerimaan negara dilakukan. Itu memberikan kemudahan bagi sisi wajib bayar, kemudian dari sisi pemerintah juga ada percepatan arus uang masuk. Baik, Bapak. Terima kasih. Kita lanjut ya, Pak. Untuk pertanyaan ke-23 ini, bagaimana arah transformasi pengelolaan kas yang sedang dipersiapkan DJPB untuk menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan fiskal di masa depan? Tadi masih mungkin melanjutkan transformasi digital gitu tadi ya. Ada pemanfaatan teknologi untuk memberikan kemudahan bendahara umum negara itu mengontrol operasi secara umum, secara keseluruhan. Misalnya sekarang ada yang bisa mendeteksi anomali belanja misalnya. Kemudian ada yang bisa mendeteksi potensi fraud dalam pengumpulan penerimaan negara misalnya. Nah, adopsi teknologi yang bisa memberikan kemudahan kita melakukan monitoring, melakukan kontrol atas pelaksanaan APBN itu mungkin akan sangat memudahkan kita di masa depan. Jadi kita juga terus berpikir untuk mengadopsi teknologi itu supaya memudah pelaksanaan tugas kita. Ini luas banget sih. Baik, Bapak. Terakhir, Bapak, ya saya mewakili teman-teman rekan-rekan semuanya ingin menanyakan nih opini dari Bapak ya. Menurut Bapak sendiri apa aspek pengelolaan kas negara yang masih perlu ditingkatkan nih agar fungsi fungsi bendahara umum negara ini dapat berjalan lebih optimal lagi?
Pak ya. Ya kita pengen jadi fungsi pengelolaan atau fungsi BUN itu bisa menjadi pengelola keuangan atau manajer keuangan yang profesional. Ya, kita benchmark mungkin ke eh, sektor private, ke perbankan, ke investment bank misalnya. Dia bisa mengelola likuiditasnya dengan sangat efisien. Artinya setiap ada cash yang idle, ada resource, ada sumber daya yang nganggur, dia akan selalu optimalkan, dia kelola secara profesional supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kita ingin supaya pengelolaan kas negara itu bisa dikelola sebagus atau lebih bagus bahkan dari sektor privat, dari lembaga keuangan yang ada di non pemerintah. Itu menjadi contoh kita. Misalnya di sektor swasta ada perbankan yang mungkin sudah ekspor mengelola keuangannya sehingga dia bisa mengoptimalkan setiap idle cash-nya itu untuk mendapatkan remunerasi yang optimal. Atau dia bisa menjadi dorongan bagi berkembangnya aktivitas perekonomian misalnya. Itulah mungkin arah yang selalu diupayakan untuk dituju menjadi pengelola keuangan yang profesional, yang selevel atau bahkan lebih bagus dari lembaga-lembaga pengelola keuangan sektor privat yang ada di luar lah. Nah, itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban dan juga insight yang diberikan. Sebelum saya tutup, kami izin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Oke. Oke Bapak, mungkin boleh foto apa? Mungkin boleh foto formal terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Selanjutnya boleh kayak gini Bapak. Gak bisa nih. Udah. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bapak, karena sesi dokumentasi sudah selesai, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan juga wawasan yang telah diberikan kepada kami. Informasi yang Bapak sampaikan tentunya sangat bermanfaat dan juga menambah pemahaman kami mengenai pengelolaan kas negara. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama wawancara berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak. Oke, terima kasih. Sukses teman-teman. Terima kasih banyak Bapak.